kasih Tuhan Yesus buat hari ini, untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkirkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa kembali berkumpul merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Renungan Harian Rise Up. Renungan kita pada hari ini terambil dari Ulangan yang pertama, ayatnya yang ke-29-30 yang berbunyi demikian. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka,
Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Kitab Ulangan ditulis sebagai pengulangan hukum dan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Di mana pada saat itu kita tahu bahwa Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk melihat keadaan tanah perjanjian sebelum diduduki oleh bangsa Israel. Dan 10 di antara mereka kembali dengan memberikan kabar yang tidak baik, kabar yang menakutkan, kabar yang membuat bangsa Israel takut dan gentar. Dan 2 di antara mereka memberikan kabar yang positif. Dan ayat 29 dan 30 ini merupakan respon Musa yang diberikan kepada bangsa Israel untuk menenangkan kondisi mereka yang ketakutan pada saat itu. Melalui bacaan pada hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa fakta yang kita dengar, fakta yang kita terima di luar sana itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Bahwa di sini Musa menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan bangsa Israel kembali. Iman mereka goyah ketika mereka mendengar bahwa tanah perjanjian diduduki oleh raksasa, bahwa tanah perjanjian bukanlah tanah yang baik-baik saja. Namun di sini Musa mengingatkan bangsa Israel untuk janganlah gemetar dan janganlah takut kepada mereka, janganlah takut kepada raksasa-raksasa yang ada di depan mereka. Melalui bacaan hari ini, kita juga seringkali diperhadapkan dengan fakta-fakta yang menggoyahkan iman kita. Diperhadapkan dengan keadaan atau berita yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi gemetar. Namun nyatanya adalah kebenaran firman Tuhan adalah yang sejati. Kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan yang membuat kita bisa berdiri, bangkit lagi, berjalan lagi. Mengapa demikian? Karena di ayat 30, Musa juga berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang sama yang membuat mereka bisa keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Mungkin faktanya saat ini kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin faktanya saat ini masalah kita belum juga kunjung selesai. Namun kebenarannya adalah segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Bapa, kami yakin, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan yang sejati bagi setiap kami. Kami percaya Bapa bahwa fakta yang kami dengar, bahwa berita yang kami dengar, bahwa keadaan kami Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, dibandingkan dengan firman-Mu yang memberikan kami semua pengharapan. Ajar kami percaya Tuhan, ajar kami mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan adalah hal yang sejati yang perlu kami pegang dan yang akan menguatkan setiap kami di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, teruslah berjalan di depan kami. Kami percaya bahwa nama-Mu yang akan membawa kami menuju ke kemenangan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 1. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazrot dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon, dan Og, raja negeri Basan, yang diam di Ashtarot, dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan, Allah kita, telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan, Allahmu,
telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya. Sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan, Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu, segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan, Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori, yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, Allah kita. Ketahuilah, Tuhan, Allahmu, telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui, dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita. Demikian, negeri yang diberikan Tuhan, Allah kita, kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan, Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita, kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan, Allahmu, yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan, Allahmu, mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan, Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya, dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang, menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan, Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka,
Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan, kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana.